segenap hati kami. Roh Kudus mampukan kami, Roh Kudus tolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami dan akan kami terus memuji memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kita akan terus memuji memuliakan nama Tuhan. Sebab Dia Allah kita yang heran dan besar. Namanya heran, kuasanya heran, perbuatannya heran dalam hidup kita. Haleluya. Allah yang heranlah.
percaya bahwa saya dan Bapak Ibu sangat merasakan betapa heran nama Yesus itu dalam kehidupan kita. Kuasanya, cintanya sungguh heran. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dia heran, dia luar biasa, dia besar. Terus kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Dia pencipta dunia ini. Haleluya. Tetapi Tuhan berfirman, mari datang padaku, aku berikan kelegaan kepadamu. Lewat kebenaran firman Tuhan yang sebentar kita dengarkan akan memberikan kita pembebasan, memberikan kita kekuatan, sukacita yang daripada Tuhan melewati segala sesuatunya. Haleluya. Seorang pun mengerti.
Bawa hidup
Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menekan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat sore. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Puji Tuhan, kita akan buka Alkitab kita yaitu dalam kitab Yesaya pasal yang ke-49. Firman Tuhan pada sore hari ini saya beri judul yaitu Allah satu-satunya Sang Pembebas. Puji Tuhan. Jadi tidak ada pembebas yang lain, namun Dia adalah satu-satunya. Jadi tidak ada yang lain. Dia adalah Sang Pembebas itu, saudara. Akan saya bacakan dalam kitab Yesaya pasal yang ke-49 ayat 25 dan juga kita bisa baca ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Sungguh beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali dan carahan orang gagah dapat lolos, sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamat dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Puji Tuhan, saudara semua. Indah sekali ayat yang kita baca ini, yang memberitakan betapa Allah yang kita sembah adalah Allah yang pembebas, saudara. Dia satu-satunya Sang Pembebas dan tidak ada yang lain. Di sini dikatakan tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali. Jadi umat Allah pernah ditawan oleh kerajaan-kerajaan yang kuat, saudara. Di sini dikatakan tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada kerajaan yang kuat, ada bangsa yang kuat menawan umat Tuhan, menindas umat Allah. Tetapi Tuhan bisa membebaskan kembali, saudara. Dan dikatakan di sini, carahan orang yang gagah dapat lolos, sebab aku sendiri akan melawan orang-orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Saudara, kalau Tuhan sudah bertindak, Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita, maka penindasan apapun yang kita alami, saudara. Mungkin kita ditawan oleh ketakutan. Kita ditindas oleh persoalan-persoalan yang rasanya berat sama sekali, saudara. Seperti yang dialami oleh umat Tuhan ini, saudara. Mereka ditindas oleh bangsa-bangsa yang gagah perkasa. Mereka ditindas oleh kerajaan-kerajaan yang kuat pada waktu itu. Tetapi Tuhan hadir untuk membebaskan mereka. Itulah berita dalam kitab Yesaya, saudara. Berita dalam kitab Nabi Yesaya ini dengan tegas mengatakan bahwa Allah adalah pembebas. Ini begitu tegas dinyatakan dalam kitab Nabi Yesaya ini, saudara. Jadi Allah sebagai pembebas dinyatakan secara tegas sama sekali di dalam kitab Nabi Yesaya, saudara. Puji nama Tuhan. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, saudara. Hal yang pertama sudah jelas dikatakan di sini bahwa Allah bertindak sebagai pembebas. Dia membebaskan umatnya yang ditindas. Dia membebaskan umatnya yang dijarah oleh orang-orang kuat, dikatakan tadi, saudara. Oleh orang-orang yang gagah perkasa. Oleh kerajaan-kerajaan yang kuat sedang menjarah, menindas umat Tuhan.
yang adalah bangsa Israel pada waktu itu, saudara. Dan sekarang pun seringkali banyak sekali hal-hal yang bisa menindas kita, saudara, terutama dosa yang selalu mengikat kita, saudara. Persoalan dosa ini terjadi sejak zaman dahulu sampai sekarang ini, saudara. Jadi persoalan yang sangat berat yang dialami oleh manusia, di mana membuat kita tidak berdaya, adalah dosa. Ditulis di dalam kitab Yesaya ini, saudara, bahwa Allah membebaskan umatnya dari musuh dan penindas. Tuhan sendiri yang menghukum bangsa-bangsa yang memusuhi umat Tuhan. Saudara, itu dinyatakan dalam kitab Yesaya, saudara. Bangsa manakah yang telah memusuhi umat Tuhan yang dinyatakan dalam kitab Yesaya ini? Ditulis di situ adalah, contohnya saja adalah Allah membebaskan Israel dari tangan Asyur, dari kerajaan Asyur, saudara. Kemudian yang ketiga, Allah membebaskan Israel dari tangan Mesir. Lama sekali Israel ditindas oleh kerajaan Mesir, saudara. Kemudian Allah juga membebaskan Israel dari bangsa-bangsa penindas lainnya, seperti bangsa Babel yang dipimpin oleh Nebukadnezar pada waktu itu menyerbu Yerusalem. Dan Yerusalem dihancurkan sama sekali, saudara. Bait Allah menjadi reruntuhan. Dan umat Tuhan, saudara, dibawa ke negeri Babel, menjadi bangsa buangan selama 70 tahun, saudara. Itulah yang dialami oleh umat Tuhan dalam zaman perjanjian lama ini. Tetapi Allah yang mereka sembah, yaitu Allah pencipta langit dan bumi, Allah sang pembebas, datang hadir di tengah-tengah mereka untuk membebaskan mereka dari tangan-tangan orang-orang kuat ini, saudara. Sehingga mereka bisa dibebaskan, mereka bisa lepas dari penderitaan mereka, saudara. Dan mungkin kita bertanya-tanya, kenapa Tuhan izinkan umat Tuhan ditawan? Kenapa Tuhan izinkan umat Tuhan ditindas oleh kerajaan-kerajaan besar pada waktu itu, saudara? Kalau kita perhatikan di dalam pasal berikutnya, yaitu pasal 50, ayat yang ke-1, saudara, maka di situ ada jawabannya. Yesaya pasal yang ke-50, ayat yang ke-1. Beginilah firman Tuhan, di manakah gerangan surat cerai ibumu? Tanda aku telah mengusir dia. Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir, saudara. Di sini hubungan antara umat Tuhan dengan Allah digambarkan sebagai hubungan suami istri, saudara. Dan sang ibu di sini terpaksa, saudara semua, diusir, dicerai, saudara semua. Bukan karena kesalahan suaminya, bukan karena kesalahan Tuhan, saudara. Kalau bangsa Israel sebagai umat Tuhan terusir dari hadirat Tuhan, dan mereka ditindas oleh bangsa-bangsa lain yang begitu kuat, bukan karena Tuhan tidak sayang kepada mereka, namun di sini dikatakan karena pelanggaran mereka lah mereka terjual, karena pelanggaran mereka sendirilah mereka diusir, saudara. Wah, inilah yang menjadikan mereka terusir dari hadirat Tuhan. Sama seperti Adam dan Hawa terusir dari hadirat Tuhan, terbuang dari Taman Eden, saudara. Demikian juga bangsa Israel terusir dari hadirat Tuhan karena dosa mereka. Dosa sudah menyebabkan banyak hal, saudara. Namun bersyukur bagi Tuhan, mereka tetap disayangi oleh Tuhan, saudara. Walaupun mereka memberontak kepada Allah sekalipun, Tuhan masih sayang kepada umatnya. Seperti yang dikatakan di dalam pasal yang ke-59, saudara. Ayat yang ke-20. Yesaya pasal yang ke-59, ayat 20 akan saya bacakan.
Saya salah buka ini. Yesaya 59 ayat yang ke-20. Firman Tuhan demikian. Dan ia, huruf besar, akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan, saudara. Ia akan datang sebagai penebus, sebagai pembebas untuk Sion. Sion adalah Israel. Dan untuk orang-orang Yakub yang juga sebagai bangsa Israel, saudara. Yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Ketika umat Tuhan bertobat dari pemberontakannya, ketika umat Tuhan menyesali dosanya, kesalahannya, maka Tuhan datang sebagai penebus. Maka Tuhan datang sebagai pembebas umatnya, saudara. Begitu Tuhan itu mengasihi umatnya. Kenapa umatnya harus dibebaskan dari penindasan? Kenapa, saudara? Kita semua harus dibebaskan dari penindasan dosa, saudara. Itu sangat penting pembebasan itu, saudara. Kebebasan itu sangat penting. Kalau tidak, maka kalau kita tetap ada dalam dosa, kita akan tetap terpisah dengan Allah. Seperti yang dijelaskan di dalam ayat yang ke-1 Yesaya pasal 59 ini. Dan ayat yang kedua, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Wah, sangat jelas ini, saudara. Dosa adalah pemisah antara umat dengan Tuhannya. Ini karena umat Allah berdosa, maka umat Allah terpisah dengan Tuhan. Yang membuat Tuhan tidak bisa menolong, yang membuat Tuhan tidak bisa menjawab segala seruannya, segala doa-doanya, karena dosa umat Tuhan. Itulah sebabnya kita harus dibebaskan dari dosa. Kalau tidak, kita tetap ada dalam keadaan terpisah dengan Allah. Kalau tidak, kita akan tetap ada dalam keadaan ditindas, saudara. Menderita sama sekali. Dan upah dosa adalah maut, dikatakan dalam firman Allah. Kita perjanjian baru, saudara. Maut, kematian menjadi upah dari dosa. Itulah sebabnya kita perlu dibebaskan, kita perlu dipulihkan, saudara semua, sehingga kita terbebas dari penindasan. Dan yang bisa kita lihat dari kitab Yesaya yang sudah kita baca tadi, saudara, selain Allah itu sebagai pembebas, maka kita melihat Allah adalah yang unggul dari segala sesuatu. Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu unggul, saudara. Bahkan dikatakan di sini, aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Saudara, Tuhan membebaskan umatnya agar semua bangsa tahu bahwa Israel, umat Tuhan, masih memiliki sang pembebas, masih memiliki Allah yang begitu unggul, masih memiliki Allah yang maha kuat di sini. Allah yang bisa menebus, Allah yang bisa menyelamatkan mereka, saudara. Puji nama Tuhan. Ini hal pertama di situ ditulis, Allah adalah satu-satunya juru selamat. Tidak ada yang lain. Dia satu-satunya pembebas, saudara. Dan ditegaskan di kitab perjanjian baru, di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan umat manusia, selain daripada nama Yesus sendiri. Malaikat Gabriel mengatakan kepada Maria, kalau anak ini lahir, beri nama dia Yesus, sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Masih ragukah kita terhadap Yesus yang adalah satu-satunya juru selamat? Saudara, tanpa Yesus kita masih ada dalam perbudakan dosa. Tanpa Yesus kita masih ada dalam penindasan. Tanpa Allah sang pembebas itu bangsa Israel
masih dijajah, masih ditindas oleh bangsa-bangsa lain yang begitu kuat, saudara. Mereka nggak mungkin bisa membebaskan dirinya sendiri. Dengan kekuatannya sendiri mereka tidak bisa terbebas dari kerajaan-kerajaan yang kuat pada waktu itu. Dari Mesir, dari kerajaan Asyur, dari kerajaan Babilonia, dan yang lain-lain yang pernah menindas Israel ini, saudara. Bahkan bangsa Romawi juga pernah, saat zaman Tuhan Yesus pun mereka masih ditindas oleh bangsa Romawi, saudara. Jadi tanpa juru selamat, mereka nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Harus ada sang pembebas, harus ada juru selamat yang sanggup menyelamatkan mereka. Dan Allah satu-satunya juru selamat. Yesus satu-satunya juru selamat kita. Dengan cara apakah Dia menyelamatkan kita, saudara? Tentunya dengan darahnya. Dia sudah mati di atas kayu salib mencurahkan darahnya. Sehingga dengan darah itulah kita dibenarkan, kita dibebaskan dari segala dosa kita. Saudara, kalau kita punya utang uang mungkin bisa dibayar dengan uang. Saudara kita yang punya uang mungkin bisa membebaskan hutang kita. Namun kalau kita punya hutang dosa, saudara, tidak ada seorang pun yang bisa membebaskan kita selain daripada darah daripada Yesus itu. Itulah sebabnya di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Pembebasan itu sudah dilaksanakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan dijelaskan juga dalam kitab Yesaya, saudara, berhala-berhala tidak mampu menyelamatkan. Berhala-berhala yang disembah oleh bangsa Babel, oleh bangsa Asyur, oleh kerajaan Mesir, tidak bisa menyelamatkan orang-orang yang menyembahnya. Saudara, sangat bodoh kalau mereka bergantung kepada berhala. Sangat bodoh kalau Nebukadnezar memaksa orang-orang untuk menyembah patung yang mereka buat. Walaupun patung itu sangat megah, namun berhala itu nggak bisa menyelamatkan mereka yang menyembahnya, saudara. Kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-46, mari kita buka Yesaya 46, ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 akan saya bacakan. Orang yang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan daging, mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu. Lalu mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Saudara, orang-orang membuat patung, saudara semua, mengeluarkan emas yang mahal dari kantongnya. Orang-orang menimbang perak dengan daging dan mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu, saudara. Ini, dari bahan-bahan yang mahal itu, saudara. Orang memahat patung, orang membuat patung, dewa-dewa mereka untuk disembah. Mereka dikatakan mengangkat ke atas bahu dan memikulnya. Menaruh di suatu tempat untuk bisa berdiri. Tetapi mereka nggak tahu kalau yang ditempatkan itu tidak bisa berpindah kalau tidak dipindahkan, saudara. Ini. Kemudian mereka menyembahnya, mereka berseru kepadanya. Berhala itu tidak dapat menjawab, tidak bisa menyelamatkan dari penderitaan mereka, dari kesesakan mereka. Namun mereka tetap menyembahnya. Mereka mengakui dia, patung itu sebagai dewa mereka yang bisa menyelamatkan. Saudara, namun Alkitab mencatat, patung-patung itu tidak bisa menyelamatkan manusia. Hanya Yesus satu-satunya juru selamat, saudara. Bahkan di bawah kolong langit, makhluk apapun juga, nabi siapapun gak bisa menyelamatkan. Selain daripada Yesus yang kita percayai, saudara. Puji nama Tuhan. Bahkan Alkitab juga mencatat, saudara, dalam kitab Yesaya ini, tukang-tukang sihir, saudara semua, ahli-ahli bintang,
yang begitu dikagumi, saudara, tidak bisa menyelamatkan. Pasal 47 ayat yang ke-13, ada para ahli bintang, saudara semua, yang dikagumi oleh kerajaan-kerajaan Babel, kerajaan-kerajaan Mesir, Asur, dan sebagainya. Ayat yang ke-13, engkau telah payah karena banyaknya nasihat. Biarlah tampil dan menyelamatkan engkau orang-orang yang meneliti segala penjuru langit, yang menilik bintang-bintang, dan yang ada setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu. Sesungguhnya mereka sebagai jerami dan seterusnya, saudara. Jadi para ahli bintang, tukang-tukang sihir, saudara, yang dikagumi oleh bangsa-bangsa yang menindas Israel, itu nggak bisa menyelamatkan siapapun juga. Kenapa kita harus percaya kepada ramalan mereka? Kenapa kita harus percaya kepada ilmu perbintangan, saudara? Bintang Scorpio, bintang apalagi Leo, saudara, yang dipercayai untuk bisa merubah nasib seseorang. Tidak bisa sama sekali. Bahkan itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Kalau kita bertanya kepada para ahli ramal, kepada para ahli bintang ini, saudara. Sebab mereka tidak bisa menjadi juru selamat. Hanya satu-satunya sang juru selamat, yaitu Yesus itu sendiri, saudara. Allah satu-satunya yang unggul atas segala ilah yang disembah oleh bangsa-bangsa lain yang tidak percaya kepada Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan, ada tujuan penting dari Tuhan, saudara. Bagian yang ketiga, kita diselamatkan untuk tujuan Allah yang begitu luar biasa. Jangan sampai kita seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya dan tidak tepat sasaran. Tapi biarlah kita menjadi anak panah yang dilepaskan dari busurnya, busur seorang pahlawan, saudara. Dan anak panah itu tepat mengenai sasaran, saudara. Kita harus bergerak sesuai dengan tujuan Allah. Allah punya maksud untuk kenapa dia membebaskan kita. Kita dibebaskan oleh anugerah Allah. Kita dibebaskan oleh darah Yesus. Kita dibebaskan oleh iman kita kepada Yesus. Bukan oleh perbuatan baik kita. Tidak ada seorang pun yang bisa selamat dengan kekuatannya sendiri. Namun dengan anugerah Allah kita diselamatkan. Namun Tuhan punya tujuan. Kenapa dia menyelamatkan kita? Kenapa dia membebaskan kita, saudara? Kita dikatakan di sini diselamatkan untuk melakukan kebenaran. Yesaya 45 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-12. Saudara berkata demikian. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri, dan bertunaslah keselamatan. Dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya itu. Ayat yang ke-12. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Saudara, Tuhan menyelamatkan kita, saudara. Dikatakan di sini, Tuhan membukakan, baiklah bumi membukakan diri dan bertunaslah keselamatan. Keselamatan bertunas, saudara semua. Dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Saudara, kita diselamatkan agar bertumbuh keadilan itu. Kita diselamatkan agar bertumbuh kebenaran dan keadilan di muka bumi ini. Bumi sudah dikuasai oleh kegelapan. Namun kita dipanggil, kita dibebaskan, kita diselamatkan, saudara. Agar kebenaran memenuhi bumi ini, dikatakan di dalam Alkitab, saudara. Seperti di PowerPoint tadi, saudara. Bahwa kebenaran itu harus diperluas sampai ke ujung-ujung bumi. Itulah tujuan Allah menyelamatkan kita.
agar kebenaran, saudara semua, diperluas sampai ke ujung-ujung bumi. Bahkan kebenaran itu tetap selama-lamanya, saudara. Kita dibebaskan dan kita dibenarkan, saudara, agar kita bisa membuat bumi ini penuh dengan keadilan dan kebenaran. Kita ditempatkan di berbagai macam lini kehidupan, saudara. Agar di mana kita berada, keadilan itu bertumbuh. Agar di mana kita berada, kebenaran itu ada, saudara. Kita bisa bekerja sebagai petani, saudara. Agar di dunia pertanian, agar masyarakat, orang-orang yang bekerja sebagai petani, tumbuh kebenaran dan keadilan itu. Saudara, kita harus menjadi saksi. Engkaulah saksi-saksiku, dikatakan di dalam Alkitab. Kalau Tuhan begitu menyayangi Israel, dan ketika mereka bertobat, ketika mereka berseru kepada Tuhan, dan bertobat dari pemberontakan mereka, Allah datang sebagai penebus. Allah datang sebagai pembebas, membebaskan mereka. Saudara, agar kebenaran bisa tumbuh di muka bumi ini. Kita ditempatkan di tempat di mana kita kerja, saudara. Di dunia usaha, di dunia bisnis, di pasar, saudara. Bahkan di kantor-kantor pemerintah. Agar kantor-kantor pemerintah pun bisa muncul, bisa tumbuh kebenaran, saudara. Bukan sebaliknya kita yang terpengaruh oleh hal-hal yang tidak benar, saudara. Namun biarlah kita bisa mempengaruhi mereka. Agar mereka menjadi orang-orang yang benar, menjadi orang-orang yang menjalankan, menerapkan keadilan di muka bumi ini. Yesus pernah katakan, engkaulah garam, engkaulah terang dunia ini. Engkau dipanggil, engkau dibebaskan untuk bisa menjadi garam di tengah-tengah masyarakat. Engkau dibebaskan untuk menjadi terang di tengah-tengah masyarakat. Sebab kitab Yesaya juga menjelaskan kegelapan menutupi bumi ini. Namun ketika banyak orang yang telah dibebaskan, maka muncul terang di tengah-tengah kegelapan itu, saudara. Puji nama Tuhan. Ini. Bisakah kita bergerak sesuai dengan tujuan Allah ini? Bisakah kita seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya dan membuat bumi ini ada dalam kebenaran? Membuat bumi ini menjadi terang, saudara. Sebab kegelapan menutupi bumi ini. Malapetaka menutupi bumi ini. Dan Tuhan sanggup memulihkan, saudara. Karena ada orang-orang yang sudah dibebaskan. Karena ada orang-orang yang sudah ditebus dari dosa mereka, saudara. Dan orang-orang yang sudah ditebus itu begitu menjadi berkat, saudara semua. Di kota, di daerah, di mana dia bisa berada. Hendaknya kita berdoa di tengah-tengah, di kota di mana kita berada, saudara. Berdoa agar kota kita, agar desa kita dipulihkan oleh Tuhan. Dibebaskan oleh Tuhan. Sebab Tuhanlah pembebas yang begitu ajaib. Mungkin orang berkata tidak mungkin itu terjadi. Tetapi seperti kitab Yesaya tadi, saudara. Pasal yang ke-49 tadi, saudara. Bahwa tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali. Dan jarahan orang yang gagah itu dapat lolos. Sebab aku sendiri, Tuhan sendiri yang melawan orang-orang, yang melawan engkau. Tuhan sendiri yang datang membebaskan kita, saudara. Melucuti musuh-musuh kita, saudara. Musuh kita bukan manusia, tetapi roh-roh jahat di udara. Saudara, tidak akan bertahan melawan keperkasaan daripada Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha kuat. Kita punya penebus yang begitu luar biasa, saudara. Kalau Tuhan bisa membebaskan umatnya dari bangsa-bangsa yang kuat, agar bangsa-bangsa di bumi ini tahu bahwa Tuhanlah penebus Sion, Tuhanlah penebus umatnya, saudara. Tuhanlah pembebas umatnya yang maha kuat. Puji nama Tuhan. Ini. Jadi Israel, saudara, umat Tuhan
masih punya pembebas yang begitu sempurna, yaitu Allah sendiri. Kita semua, saudara semua, umat Tuhan pada zaman sekarang ini punya pembebas. Itulah sebabnya kita tidak usah takut ada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan persoalan ini. Sebab dialah pembebas, pemulih yang sejati. Puji nama Tuhan, saudara. Mari pemain musik tampil ke depan, firman Allah tidak saya panjangkan. Kita nyanyi, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Kalau kita boleh ada sampai hari ini adalah kebaikan Tuhan. Ini adalah kemurahan Tuhan, saudara. Dan kita bersyukur Tuhan sudah membebaskan kita. Tuhan sudah datang sebagai penebus. Saudara, membebaskan kita dari tawanan, dari penindasan, saudara. Ada orang yang kuat yang menawan kita, tetapi Tuhan lebih kuat, saudara. Tuhan hadir sebagai Allah yang perkasa, Allah yang maha kuat, dikatakan di dalam firman Allah ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau-lah Allah kami, satu-satunya Sang Pembebas, tidak ada yang lain Tuhan. Engkau-lah yang bisa memulihkan kami, Engkau-lah yang bisa memulihkan bangsa kami Tuhan. Kami bersandar kepadamu ya Tuhan. Dengan kekuatan kami sendiri, kami gak bisa membebaskan diri kami. Dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak bisa Tuhan menyelamatkan diri kami sendiri. Kami perlu juru selamat, kami perlu pembebas yang adalah Engkau yang maha kuat, yang maha besar. Terima kasih Tuhan. Itulah sebabnya kami bergantung sepenuh kepadamu.
Kami berserah sepenuh kepadamu. Kami mengandalkan Engkau sebagai Sang Pembebas, Engkau sebagai penyelamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, apapun yang mengikat kami, apapun yang menindas kami Tuhan, mungkin kami ditindas oleh sakit penyakit yang tidak mungkin sembuh. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkaulah Allah kami Sang Pemulih. Engkaulah Allah kami, penyembuh kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tanamkan, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami, agar kami bisa memahami akan Engkau, memahami akan kehendak-Mu bagi kehidupan kami, yang telah Kau bebaskan dari dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur ada juru selamat, ada penolong, satu-satunya. Tidak ada yang sanggup seperti Dia. Terima kasih untuk Saudara Pendeta Markus Suryadi yang sudah melayani sore hari ini. Terima kasih juga buat pelayanannya waktu Saudara Yahya kehilangan papanya, meninggal. Saudara Markus melayani. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Operasi mata saya sebelah kiri sudah berjalan lancar dan dalam pemulihan hari-hari ini masih belum enak tapi lebih terang. Terima kasih untuk doa-doa saudara. Ada juga yang mengulurkan tangan. Terima kasih buat semua. Ada nasihat dari ibu-ibu, bapak-bapak. Ada istri saya sebagai polisi yang memang saya lupa kadang-kadang saudara. Tidak menyadari bahwa jongkok tidak boleh karena kan ada dipasang lensa. Lensa ini tipis sekali. Kalau bongkok tentu bisa keluar darah atau diucek apa begitu. Saya lupanya ini. Jadi untung ada ibu gembala yang jadi polisi yang aktif dia. Jadi bersyukur ibu-ibu banyak yang sudah pernah operasi kasih nasihat-nasihat. Jadi terima kasih untuk itu semua. Terima kasih sekali lagi buat segala doa-doa saudara juga. Kita nyanyikan kor ini kembali, kornya saja satu kali. Mari kami undang kita semua bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Bapa dalam sorga, sore hari ini kami sudah mendengar firman Allah yang indah, yang membuat kami mampu bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan sampai dosa-dosa dan kesalahan kami yang memisahkan kami dari Tuhan, yang membuat kami terusir, yang membuat kami terbuang, yang membuat kami ada dalam keadaan kesulitan. Biarlah Tuhan kami boleh datang kepadamu, bertobat dari hal-hal yang Tuhan tidak berkenan dan hidup sesuai dengan firman-Mu. Biar berkat-berkat Allah mengalir dalam hidup kami, nama Tuhan dibesarkan, dipermuliakan. Hanya Engkau saja penolong yang sanggup melakukan segala perkara. Dalam kesulitan, dalam tekanan, dalam beban berat, dalam penjajahan, penindasan apa saja, Tuhan sanggup melepaskan kami. Itu sebabnya kami bersyukur. Terima kasih banyak Bapak, berkati hamba-Mu yang sudah melayani, yang sudah memimpin pujian dan semua yang terlibat dalam pelayanan, anak-anak Tuhan di rumah-rumah yang hadir, semuanya Tuhan berkati dengan limpah. Dan Tuhan tolong juga seluruh acara-acara kami ke depan, mempersiapkan diri untuk perayaan Natal, demikian juga kebutuhan untuk
alat musik dan rencana Tuhan untuk tempat mereka berlatih, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Di tengah-tengah kekurangan, kesulitan kami pun, kami mau melayani Tuhan dan Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Bapa. Kalau kami sebentar pulang ke tempat masing-masing, Tuhan hantar juga tibakan dengan selamat sejahtera. Terima kasih banyak Bapa. Akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah anugerah rahmat dari Allah Bapa kita di surga, berkat-berkat dan kasih sayang dari putranya yang tunggal, Yesus Tuhan kita, persekutuan, sukacita, damai, sejahtera, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus, bimbingannya yang indah, menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kita terima berkat-berkat Allah yang limpah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan pada Ibu Esther. Puji Tuhan, saya akan sampaikan pengumuman ibadah kita seperti biasa. Kamis tengah minggu jam 6 sore ada ibadah tempat ini dan juga ada streaming. Kemudian Jumat jam 3 ada doa di tempat ini, dilanjut setengah 9 ada doa di ruang doa di atas. Mari kita bergabung bersama, dan kalau nanti saya selipkan, saya kirim pokok-pokok doa, saudara bisa membantu di dalam doa. Mungkin tidak bisa di tempat ini, saudara bisa bantu di dalam doa di rumah ataupun saat saudara berdoa. Kemudian hari Minggu kembali kita pada ibadah raya pertama jam 6 pagi, sekolah minggu jam 8, kemudian sore seperti ini jam 4. Setengah jam sebelumnya saudara bisa ambil waktu datang, jangan terlambat. Kalau datang saudara jam 4:05 itu sudah 2 lagu. Ya. Jam 4:10 sudah mau firman, eman-eman. Maksudnya kita datang kepada Tuhan, berlutut dulu, merendahkan diri dulu. Ya. Semua saja jangan terlambat supaya kita semuanya boleh menikmati hadirat Tuhan. Ya, pujian, penyembahan adalah penghantar kita untuk masuk lebih dalam kebenaran firman Tuhan. Kemudian amplop-amplop Natal, saudara bisa kumpulkan kepada bendahara Natal untuk umum di saudari Ayun dan saudari Yewa. Kalau tidak bertemu dengan mereka, boleh kepada saya di kantor. Sekolah minggu, amplop-amplop Natal saya titipkan ke orang tua. Monggo kembalikan kepada kami untuk kami boleh menyiapkan hadiah-hadiah anak-anak. Kemudian seperti saudara sudah lihat di depan ini ada keyboard baru. Saudara menikmati? Saudara menikmati? Aku gak main kok. Sing main Louis, sing main Billy. Saudara menikmati saat memuji Tuhan? Kalau tidak ada keyboard gak enak ya. Nah, sudah terbeli dengan harga 20 juta masih ditalangi. Nah, jadi dengan keadaan ini mulai tadi malam dan kaum muda, kemudian tadi pagi sekolah minggu, guru-guru, pelayan-pelayan Tuhan ini kami oyak dan juga Jumat pagi kami oyak-oyakin, bukan ngoyak ya. Saya menggerakkan. Nah, ayo kita keroyok sama-sama 20 juta ini. Masuk sih gak iso. Nah, ya, anak-anak sekolah minggu, kamu juga ngasih enggak banyak Bu, saya punya 1.000, monggo, enggak apa-apa, 1.000 loh anak sekolah minggu, enggak apa-apa. Ya, jadi kami mengajarkan kepada mereka anak sekolah minggu supaya mengerti mulai dini cara memberi. Itu saja penanaman kami. Ini pembelajaran buat anak-anak sekolah minggu. Jadi tadi pagi, mulai tadi malam saya umumkan di kaum muda sudah 240, kemudian tadi pagi sampai ibadah selesai, sekolah minggu selesai, total 2.700.000. Itu yang spontan. Nah, saya berharap, saya menggerakkan ini supaya kita semuanya memiliki kepedulian, terbeban buat pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Semua yang ada di tempat ini adalah milik kita bersama. Ya, bangku-bangku, kursi, alat musik, AC, kipas angin, semuanya ini media, ini semua milik kita, harus kita jaga. Untuk kelangsungan pelayanan, kelangsungan kita beribadah. Mau terlibat di dalamnya? Monggo silakan berdonasi ya. Sekecil apapun saudara berdonasi ikut memiliki ya. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian tetap jaga keamanan ya saudara. Kalau saat saudara bawa kendaraan, jangan parkir di luar sana. Masuk. Sini luas. Tadi pagi ada Bapak polisi, memang dipantau kita.
Pak polisi datang, bagaimana Bu, aman? Tata cara ibadah gimana? Sudah agak jaga jarak? Sudah, mereka lihat. Cuci tangannya di kotak-kotak di luar tadi. Ini sabunnya habis Bu. Saya langsung pengerja, ayo diisi. Ya memang kita harus dipantau dari luar, bukan hanya kita enak di tempat ini ibadah. Jaga jarak itu penting. Nah kalau saudara masuk tadi, mungkin belum tahu ya, tapi akan saya sosialisasikan melalui tempat ini. Saudara masuk, saudara lihat pita pembatas. Coba dilihat pita pembatas. Pita pembatas itu ada yang satu tempat duduk dan yang di sebelah sini ada yang agak lebar. Itu nanti sampai Natal, harapan kita satu bangku itu diisi 3. Ya, loh Bu gak sesek, tadi ada yang pertanyaan gitu. Memang, tapi kita harus atur sedemikian rupa supaya ini mencukupi tempat ini untuk ibadah Natal. Nah, tapi jangan lupa saudara pakai ini. Ya, meskipun berdekatan harus tetap pakai masker karena itu muncrat-muncratnya. Kita kan memuji Tuhan. Nah, itu yang berbahaya buat kiri kanan. Jadi tetap pakai masker saat memuji Tuhan, ya. Kalau bangku yang 1 kosong itu untuk yang datang sendiri. Monggo yang datang sendiri, tidak punya teman, cari tempat yang di pita sebelah sini, sisi sini yang 1. Kemudian yang sebelah sini yang agak banyak ini, ada 2 tempat ini. Saya harapkan untuk yang mungkin keluarga, suami istri, anak, teman sak becak, ya. Kemudian keluarga bisa duduk di bersebelahan, ya. Loh, suami istri kan ya biasanya nang omah ya kumpul. Nah, jadi harap ini bisa ditempati untuk yang berkeluarga, ya kalau kenal ya monggo. Tapi yang khusus yang 1 ini yang sendiri datang. Ya, jadi mulai minggu depan ya, kalau tadi masih saya arahkan. Nah, kalau duduk berdua seperti itu kesesean ya C. Jadi nanti bisa berobos ke 1, ke sebelah sini ke emak. Nah, jadi enak ya, supaya sana cukup untuk 1 orang, yang sini bisa 2 orang. Nah, jadi itu harapan kita. Mohon maaf kalau kami mengatur, karena ini memang perlu ya diatur ya. Tadi saya dapat WA dari Jember, Eklesia itu pakai undangan Natal. Kalau enggak ada undangan enggak bisa ikut Natal. Enggak tahu kita nanti bagaimana. Undangan, jadi undangan untuk diri sendiri judulnya. Jadi saudara dapat undangan. Nah, kita belum tahu, belum sampai kemana. Tapi kita bagi seperti ini. Saudara yang datang sore ini hadir di tanggal berapa? 25. Oh, sudah pintar, sudah hafal ya. 25 sore ya. Jamnya jam berapa? Hah? Ada yang jam 5, ada yang jam 6 ya. Kak, saudara yang hadir sore ini datang di tanggal Jumat 25 jam 5 sore. Jam 6 wis buyar. Ya, jam 5 sore saudara hadir ya. Jangan pindah tempat, pindah channel ke pagi. Aku tak ikut 24. Ya, itu jatahnya yang ibadah pagi. Nah, jadi kita pakai itu saja dulu sementara, enggak tahu nunggu perkembangan. Kalau mau pakai undangan nanti kita pikirkan bersama tim panitia ya. Karena sampai saat ini kita belum ada sinyal untuk ke Polsek. Ya, di data namanya berapa, jumlahnya berapa, yang hadir berapa, dipantau terus. Jadi itu semua untuk kenyamanan kita. Jadi mohon ikuti aturan yang sudah kita sampaikan ini supaya kita nyaman semuanya ya. Jangan bosan dengan suara saya, bosan cerewet, benowis ya. Tidak apa-apa. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Esther Barus untuk sama-sama membawa persembahan. Tetap jaga jarak. Kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Sekarang saya sudah bebas. Sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, haleluya.
bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh kata darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita berlipat kali ganda. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Dan perjalanan kami pulang juga Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami tutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati kita semua.